Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat pantas untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi agar admin upload video terbaru kalian tahu lebih awal. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Video kali ini adalah part ke 101 dari cerita novel yang berjudul The History of Yi Chen. Baik, kita lanjutkan di cerita ke part 101 ini. Pelayan tersebut meminta maaf, Tuan, maaf, hari ini semua ruangan di lantai 7 sudah penuh. Untuk saat ini kartu member milik Anda hanya bisa memesan ruang yang masih kosong di lantai 3 hingga lantai di bawahnya. Apakah Anda berminat untuk memesan ruangan di lantai 3? Zhang Jian dengan kesal berkata, kamu ingin aku ke lantai 3? Memangnya lantai 3 itu pantas dengan statusku? Jika aku pergi ke sana, bagaimana dengan orang lain di hadapanku? Pelayan itu berkata dengan penuh rasa bersalah. Saat ini sungguh tidak ada cara lain karena seluruh ruangan di lantai 4 hingga 7 telah terreservasi sebelumnya. Anda tidak melakukan reservasi, makanya terpaksa harus begini. Zhang Jian segera membalas, karena lantai 7 tidak ada ruangan. Kalau begitu kalian berikan saja pelayanan peningkatan level secara gratis untukku. Biarkan aku memakai ruangan di lantai 8 atau di atasnya lantai 8. Kamu bisa melakukannya kan? Maaf tuan, Pelayan tersebut dengan serius berkata, member klub Hi Huang hanya bisa menggunakan fasilitas lantai yang berada di bawahnya, tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, kartu member level tinggi milik Anda hanya bisa menggunakan fasilitas lantai sampai maksimal lantai 7 saja. Jadi Anda hanya bisa memilih dari lantai 7. Lantai pertama tersebut tidak boleh memilih lantai 8. Ini adalah peraturan ketat dari klub kami. Zhang Jian mengernyitkan alis dengan angkuh berkata, aku tidak peduli dengan apapun yang kamu katakan, pokoknya aku ingin kamu mempersiapkan sebuah ruangan untukku di lantai 7. Atau tidak, berikan ruangan di lantai 8 agar masalah ini segera selesai. Pelayan itu tampak kewalahan, dia pun menjawab, Tuan, lantai 8 diperuntukkan untuk pelanggan dengan kartu member level VIP serta VVIP. Level Anda tidak cukup tinggi untuk itu. Lebih lagi, tempat kami ini memiliki peraturan yang sangat ketat. Siapapun tidak boleh melangkahi kebijakan yang telah ditetapkan untuk setiap tingkat member klub. Peraturan kepalamu. Sekarang juga aku ingin sebuah ruangan di lantai 7. Kamu tidak ingin melakukannya untukku? Apakah di tempat kalian ini tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa tamu adalah raja? Pelayan tersebut tetap menjawab dengan penuh sopan santun. Tuan, memang sudah begitu peraturannya, kecuali Anda dapat menemukan teman yang memiliki kartu member lebih tinggi, memintanya untuk membantu Anda memesan sebuah ruangan di lantai kelas atas. Yang Jian mengernyit, mencari teman. Benar, pelayan tersebut dengan sopan menjawab, karena member klub kami kebanyakan adalah milik member level biasa dan level tinggi. Maka dari itu 7 lantai pertama sangat terbatas. Tapi lantai 8 hingga lantai 14 masih tersisa ruangan kosong. Jika Anda dapat menemukan teman yang memiliki member level VIP, Anda bisa memesan ruangan hingga lantai 10. Sedangkan member level VVIP bisa sampai level 14. Zhang Jian mengertakkan giginya dengan dingin berkata, baik, kamu ingin aku mencari teman. Boleh aku katakan padamu, aku berteman baik dengan Tuan Hongwu. Dia itu pemilik member level VIP. Aku bisa menelponnya, memintanya untuk membantuku untuk memesan sebuah ruangan. Tapi kamu harus memikirkannya dengan baik. Apa resikonya jika mengusik Tuan Hongwu? Chen yang berdiri di samping agak risih melihat tingkah laku Zhang Jian.
Padahal nona muda itu hanyalah seorang karyawan di sini. Dia hanya mempekerjakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk apa Jiang Jian mengancam dirinya? Bahkan mengancam akan membiarkan Tuan Hongwu untuk unjuk muka di sini. Bukankah itu sama saja dengan menggertak pihak yang lebih lemah darinya? Selanjutnya Yi Chen pun berjalan menghampiri mereka kemudian berkata pada Zhang Jian, Presiden Zhang tidak perlu menyusahkan nona muda ini, dirinya di lantai 3 juga tidak bagus, walaupun cuma lantai 1 juga sudah sangat mewah. Tidak perlu sampai harus memesan lantai 7 atau lantai di atasnya kan? Zhang Jian membuang muka padanya lalu berkata dengan kesal, bagi pecundang sepertimu dapat duduk di lobi utama klub Hui Huang dan minum segelas air putih gratis sudah amat cukup. Tapi bagi orang yang berstatus tinggi sepertiku, masuk ke ruangan di bawah lantai 7 adalah sebuah penghinaan untukku. Chen menyeringai dan membalas, tidak apa-apa, tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, ini adalah kali terakhirnya kamu datang ke klub Hui Huang. Jadi jangan terlalu berlebihan, nanti kamu akan menyesal. Yang Jian mengernyit sambil bertanya, apa maksudmu? Chen tersenyum, kamu lupa dengan ucapanku tadi. Kelak kamu akan bekerja sebagai kuli bangunan di area konstruksi selama 20 tahun. Ini terakhir kalinya kamu datang ke klub Hui Huang. Dapat menikmati pelayanan di ruangan lantai 3 sudah lumayan bagus, sebab mulai besok kamu tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi di dalam hidupmu. Janjian naik pitam dia dengan marah berkata, namamu Yi Chen kan? Dari awal aku sudah cukup sabar denganmu. Jika bukan karena melihat ayah mertuamu dan teman sekolah ayah mertuaku, memangnya kamu bisa datang ke klub Huang tanpa diriku? Pecundang sepertimu tidak akan bisa masuk ke sini. Sekarang berani-beraninya berlagak sok hebat di depanku. Chen menyeringai dan berkata, begini saja, kuberikan waktu 5 menit kepadamu. Jika kamu tak kunjung membuat keputusan, maka aku akan mewakilimu untuk memutuskan segalanya. Zhang Jian menyeringai, kamu mewakilkanku? Memangnya kamu itu siapa? Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa resikonya melawan orang dari kalangan kelas elit. Usai berbicara, Zhang Jian langsung merogoh ponselnya lalu menelpon seseorang. Setelah panggilan tersebut terhubung, Zhang Jian pun mengubah nada bicaranya. Dia dengan hormat berkata, Tuan Wu, apa kabar? Saya Zhang Jian, ada satu hal yang membutuhkan pertolongan dari Anda. Saat ini Tuan Hongwu sedang berada di Mansion Tianxiang. Malam ini keluarga nomor 1 di Jenan yaitu Wu Donghai telah memesan ruang VIP Diamond di Mansion Tianxiang. Dia mengundang beberapa pemimpin keluarga besar di kota Jinling untuk makan bersama. Tuan Hongwu tahu bahwa keluarga Wu merupakan keluarga yang lebih hebat daripada keluarga Song, makanya dia tidak berani membuat kesalahan sedikit pun. Dia datang ke Mansion Tianxiang untuk memeriksa persiapan makanan dari juru masak secara langsung. Ketika makanan sedang dipersiapkan, Tuan Hongwu menerima telepon dari Zhang Jian. Dia sedikit jengkel dan bertanya, cepat katakan Anda perlu apa, aku sedang sibuk. Dan Jiang hanyalah anjing pesuruh bagi Tuan Hongwu. Dia memiliki banyak pesuruh seperti dirinya, jadi dia tak perlu menghargai Zhang Jian. Zhang Jian juga tahu bahwa dirinya tidak setara dengan Tuan Hongwu, makanya dia berkata dengan penuh perhati, Tuan Hongwu, saat ini saya sedang berada di klub Hui Huang, tapi ada sedikit masalah yang membutuhkan bantuan dari Anda. Tuan Hongwu bertanya, masalah apa? Yang Jian segera menjawab, saya sedang membawa ayah mertua untuk bermain ke sini. Ternyata ruangan di lantai 7 sudah penuh. Kartu member level tinggi yang Anda buatkan untuk saya tidak bisa memesan lantai di atasnya. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk memesan sebuah ruangan di lantai 8. Bagaimanapun juga kartu member Anda adalah level VIP jauh lebih tinggi daripada punya saya. Tuan Hongwu dengan datar berkata, lain kali saja, hari ini ada urusan penting di restoran, aku tidak bisa pergi. Zhang Jian segera memohon dan berkata, Tuan Wu, Mansion Tianxiang Anda tidak jauh dari klub Hui Huang. Jika mengendarai mobil paling hanya butuh 5 menit. Bolehkah merepotkan Anda untuk datang kemari sebentar? Anda, mertuaku, dan 20-an teman sekolahnya sedang menunggu di sini.
Usai mengatakannya, Zhang Jian kembali memohon, "Tuan Wu, kumohon agar Anda keluar sebentar saja. Jika tidak, hari ini martabat saya akan benar-benar hancur." Sebenarnya Tuan Hongwu enggan untuk membantu Zhang Jian memesan ruangan, tapi ketika memikirkan bahwa Zhang Jian adalah alatnya dalam proses pencucian uang judi, Tuan Hongwu terpaksa harus memuaskan sedikit. Dengan demikian, Zhang Jian akan merasa beruntung, berhutang budi, dan makin semangat untuk bekerja di bawahnya. Ditambah lagi, Mansion Tianxiang memang tidak jauh dari klub Hui Huang. Sekali lagi, cuma butuh belasan menit. Jadi akhirnya Tuan Hongwu pun menyetujuinya. Dia berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke sana sebentar." Dalam sekejap, Zhang Jian menjadi sangat bersemangat dan berkata, "Tuan Wu, terima kasih sekali. Saya akan menunggumu di lobi lantai 1. Selanjutnya, Zhang Jian menutup teleponnya lalu dengan sombong berkata pada pelayan tersebut, "Sudah dengarkan, Tuan Hongwu akan segera datang dan membantuku untuk memesan sebuah ruangan. Sebaliknya kamu jaga sikap itu." Pelayan tersebut sedikit gugup, tapi dia tetap berkata dengan lantang, "Tuan, maaf, kami hanya mengikuti prosedur serta peraturan yang ada. Walaupun Anda memanggil nona besar keluarga Song ke sini, saya juga akan melakukan hal yang serupa." Ekspresi Yang Jian tampak sangat kusam. Dia berkata dengan jengkel, "Hebat sekali kamu. Sekarang kamu ingin menggunakan nama nona besar keluarga Song untuk menekanku." Pelayan itu membalas, "Tidak, saya tidak berani. Saya hanya menjelaskan situasi dengan detail pada Anda." Yang Jian memelototinya dengan sinis. Kemudian dia berpaling dan berkata pada ayah mertuanya, Pan Yuanming, dan yang lainnya, "Paman-paman sekalian, kita tunggu dulu sebentar. Aku telah mengundang Tuan Hongwu yang paling terkenal di kota Jinling. Nanti dia akan membantu kita untuk memesan sebuah ruangan di lantai 8. Tentunya lebih megah daripada lantai 7. Semua orang melontarkan pujian pada Zhang Jian. Sebaliknya, Yi Chen justru menyeringai melihatnya. Dia merasa perbuatan Zhang Jian ini benar-benar sangat lucu. Zhang Jian ini memang menggali lubang kematian sendiri. Memanggil Hongwu kemari, bukankah itu sama saja cari mati? Padahal mulanya Yi Chen bermaksud untuk membiarkan Zhang Jian bersenang-senang dulu, lalu penderitaannya dimulai. Memamerkan segalanya di klub Hui Huang, kemudian baru menendangnya ke lubang kematian. Sekarang sepertinya pria ini yang menghilangkan kesempatannya itu. Zhang Jian tidak mungkin tahu bahwa dirinya akan segera tamat di tempat ini juga. Setelah menerima begitu banyak pujian serta sanjungan, dia sudah merasa amat putus asa. Berjalan ke hadapan Yi Chen dengan angkuh berkata, "Yi Chen, tadi kamu telah menyinggungku, jadi kali ini kamu telah kehilangan kesempatan untuk ikut ke lantai 8 klub Hui Huang. Sekarang silakan pergi dari sini dengan ayah mertuamu." Si Cangkun tampak tidak senang. Dia pun berkata, "Hei Zhang Jian, apakah kamu tidak keterlaluan? Kamu kira aku datang ke sini untuk numpang makan dan minum denganmu? Aku ke sini untuk reuni dengan teman sekolahku." Zhang Jian mengerutkan bibirnya lalu berkata, "Reuni? Bukankah acara reuni di sekolah tadi sudah selesai? Sekarang ini adalah ronde kedua yang berada di bawah rencanaku. Apakah kamu masih ingin ngotot untuk ikut?" "Benar," Pan Yuanming mendesah dengan sinis, kemudian melanjutkan, "Xiu Changkun, bukankah dulu sikapmu begitu sombong, seorang putra konglomerat yang terkenal? Sekarang jika kamu memang hebat, pesan saja sebuah ruangan di klub Hui Huang untuk dirimu sendiri. Untuk apa ikut-ikutan numpang bersama menantuku? Memangnya ada artinya?" Teman sekolah lainnya tidak menyangka Pan Yuanming serta menantunya mendadak akan menyulitkan Xiao Changkun dengan Yi Chen. Bahkan bicara terus terang seperti ini di depan mereka, semuanya merasa serba salah. Namun pada akhirnya tetap tak ada satupun yang keluar dan membela Xiao Changkun. Bagaimanapun juga tempat ini memang disediakan oleh menantu Pan Yuanming. Mereka sendiri saja masuk ke sini berkat bantuan orang lain. Jadi mana mungkin berani membela Xiao Changkun untuk berbicara. Wajah Xiao Changkun makin suram. Dia pun berkata, "Pan Yuanming, kamu sungguh keterlaluan." "Keterlaluan?" Pan Yuanming meringis berkata, "Aku hanya tidak ingin mentraktirmu makan minum dan bersenang-senang di sini. Lantas apakah itu disebut keterlaluan?" Si Cangkun dengan kesal berkata, "Baik, begini saja, biar aku yang bayar biayanya sendiri."
hari ini? Berapa banyak uang yang dihabiskan? Hitung 2 orang, aku dengan menantuku, aku sendiri yang bayar. Pan Juanming dengan sinis berkata, kamu kira uang sudah cukup? Untuk menjadi member di sini juga butuh koneksi. Jika bukan berkat menantuku memangnya pecundang sepertimu bisa masuk ke sini. Kamu bahkan tidak akan diperbolehkan untuk masuk. Walaupun kamu mengeluarkan segepok uang, belum tentu ada orang yang sudi melayanimu. Xiao Changkun dengan geram berkata, Pan Yuanming, kurang ajar sekali kamu. Pan Yuanming mengangguk-angguk dan dengan angkuh berkata, aku memang kurang ajar, aku sengaja melakukannya. Kenapa? Siapa suruh waktu sekolah dulu kamu selalu bersikap sombong di depanku? Siapa yang menyuruhmu hidup lebih susah dariku sekarang? Setelah mengatakannya, Pan Yuanming lanjut berkata, lihat dirimu sudah umur 50-an lebih tapi masih hidup tidak jelas begini. Tidak ada pekerjaan, tidak ada asuransi kelak setelah pensiun. Kamu juga tidak akan mendapatkan pesangon sedikit pun. Menurutku kemungkinan besar beberapa tahun lagi kamu akan berakhir menjadi pengemis di jalanan. Tiba saatnya kami, teman-teman sekolahmu ini, harus mengumpulkan sumbangan untuk memberikan padamu. Sekujur tubuh Xiao Changkun gemetaran, dia pun berkata pada Yichen, kita tidak perlu berurusan dengan orang rendahan seperti ini lagi, mari kita pergi. Yichen tersenyum berkata, ayah, untuk apa buru-buru? Adegan yang menarik akan segera dimulai. Kita tonton saja dulu sampai habis. Setelah itu baru kita pergi. Pan Yuanming menyindir dengan sinis, kamu masih ingin melihat tontonan yang menarik? Kukatakan padamu, hari ini kalian berdua sama sekali tidak boleh ikut dengan kami ke lantai 8. Kalau sudah mengerti, sebaiknya segera angkat kaki dari sini. Jangan sampai petugas satpam datang untuk mengusir kalian. Yichen tertawa. Tontonan menarik yang kumaksud bukan di lantai 8. Maksudku sebuah adegan yang berkisah seorang menantu menghajar ayah mertuanya sendiri. Kira-kira 3 menit lagi adegan akan dimulai. Pan Yuanming tertegun sejenak, selanjutnya dia menunjuk-nunjuk Xiao Changkun sambil tertawa terbahak-bahak. Xiao Changkun, kamu sudah dengar, bahkan menantumu ini juga tidak menghargaimu sedikit pun. Dia juga ingin menghajarmu. Hahaha. Entah bagaimana nasib orang tua sepertimu ini. Apakah kamu akan sanggup menerima pukulan dari menantumu itu? Hahaha. Xiao Changkun juga merasa bingung. Dia menatap Yichen dan bertanya padanya, Yichen, apa maksudmu? Yichen tersenyum berkata, ayah, jangan salah paham dulu. Adegan menarik yang kumaksud adalah Zhang Jian yang menghajar Pan Yuanming. Kusarankan sebaiknya kamu menyiapkan ponselmu. Nanti rekam saja adegan itu. Pasti akan ada banyak yang memberikan tanda suka. Setelah mendengarnya sekejap, emosi Pan Yuanming langsung memuncak. Dia menatap Yichen dengan sinis dan berkata, kamu benar-benar konyol. Menantuku begitu berbakti padaku. Bagaimana mungkin dia akan memukulku? Usai berbicara, Pan Yuanming menunjuk ke arah Zhang Jian dengan sombong berkata, kukatakan padamu, menantuku ini berkali-kali lipat lebih hebat dari menantumu yang pecundang itu. Kamu tahu seberapa baiknya menantuku padaku? Uang saku yang diberikan setiap bulan untukku bahkan mencapai 100.000 yuan. Bukannya aku meremehkanmu dalam setahun. Apakah kamu sanggup menghasilkan uang sebanyak itu? Zhang Jian juga turut menyambung, Yichen, kamu sungguh tidak tahu diri. Sebentar lagi Tuan Hongwu akan tiba. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu ingin Tuan Hongwu merobek mulutmu itu? Kamu ingin membiarkan Hongwu merobek mulutku? Yichen menatap Zhang Jian dengan takjub. Zhang Jian menyeringai, kenapa? Kamu tidak percaya? Apakah kamu tahu bagaimana hubunganku dengan Tuan Hongwu? Yichen menggeleng lalu bertanya dengan penasaran, kalau begitu numpang tanya, apa hubunganmu dengannya? Aku adalah teman baiknya. Usai berbicara, Zhang Jian membentaknya dengan kasar. Memangnya apa hakmu memanggil namanya dengan begitu? Panggil dia Tuan Hongwu, bukan Hongwu. Yichen tertawa. Setelah Hongwu datang, kamu tanyakan padanya apakah dia akan menerimanya jika aku memanggilnya Tuan Hongwu. Zhang Jian menatap Yichen dengan penuh kaget.
Dia meringis dan berkata, "Berani sekali bersikap lancang seperti Tuan Wu. Tamatlah riwayatmu. Setelah Tuan Wu datang, aku pasti akan membiarkannya merobek mulutmu." Saat mengatakan, Zhang Jian melihat sosok tua Hongwu yang sedang berjalan dari kejauhan. Di samping Tuan Hongwu ada 2 orang pengawalnya. Mereka tampak begitu gagah dan kuat. Zhang Jian segera melambaikan tangannya pada Tuan Hongwu dengan semangat berkata, "Tuan Wu, saya di sini." Usai berbicara, dia melirik Yi Chen dengan tatapan yang sinis. "Yi Chen, Tuan Wu sudah datang, tamatlah riwayatmu." Karena Yi Chen berdiri membelakangi pintu, Tuan Hongwu tidak melihatnya saat berjalan mendekatinya. Lagi pula Yi Chen juga tidak kunjung berpaling menghadapnya. Setelah Tuan Hongwu berjalan ke hadapannya, Zhang Jian buru-buru berkata, "Tuan Wu, ada seorang pria brengsek yang tidak menghormati Anda. Dia langsung memanggil nama Anda, nama asli Anda." Tuan Hongwu mengernyit ketika dia hendak menoleh dan melihat orang yang dimaksud. Zhang Jian dengan sangar. Tiba-tiba dia melihat Yi Chen yang tengah memandangnya dengan datar. Dalam sekejap dirinya langsung tersentak kaget. Dia terbata-bata berkata, Master Yi, kenapa Anda berada di sini?" Perkataan tersebut membuat seluruh orang seketika tercengang. Ada apa ini? Tuan Hongwu yang terkenal tak kenal ampun justru begitu tunduk pada Yi Chen, bahkan memanggilnya dengan sebutan Master. Yi Chen masih begitu muda, kenapa malah disebut Master? Di saat yang bersamaan, Yi Chen menatap Hongwu dengan dingin, kemudian bertanya dengan lantang, "Hongwu, apakah orang ini teman baikmu?" Menakutkan sekali, dia tak hanya berulang kali mengomeliku, dia bahkan mengatakan akan menyuruhmu merobek mulutku. Hongwu sangat terkejut, sekujur tubuhnya langsung gemetaran. Master Yi adalah orang yang jauh lebih penting daripada ayah kandungnya sendiri. Jika bukan karena Master Yi, orang rendahan seperti dirinya ini tidak mungkin mampu mendapatkan obat mujarab Master Yi. Terlebih lagi, dulu dirinya begitu mati-matian membujuk Chen Jekai, tapi Chen Jekai tetap tidak menghiraukannya. Kini berkat konsekuensi dengan Master Yi, akhirnya Chen Jekai mulai berminat untuk mendukungnya. Ini merupakan suatu perubahan yang amat besar bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, Master Yi sudah seperti penyelamatnya. Dasar Zhang Jian, si anjing pesuruh ini, berani-beraninya mengusik penyelamatnya. Bukankah ini sama saja mencari gara-gara dengannya? Selanjutnya, Hongwu menoleh ke arah Zhang Jian dan menatapnya dengan penuh kebencian. Dia mengertaknya dengan suara yang keras. "Berani sekali kamu menyinggung perasaan Master Yi." Zhang Jian pun terdiam. Benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Mengapa Tuan Hongwu begitu menghormati Yi Chen? Bukankah dia adalah menantu teman ayah mertuanya yang hidup bernaung di bawah istrinya? Teman lama ayah mertua adalah seorang pecundang pria yang menjadi menantunya otomatis adalah pecundang super. Tapi kenapa Tuan Hongwu justru begitu menghargai pecundang super seperti dirinya? Di saat Zhang Jian masih tidak memahami alasannya, Tuan Hongwu sudah menamparnya dengan kuat. Plak! Zhang Jian ditampar hingga kepalanya merasa pusing, pipinya langsung membengkak. "Tuan Wu, Anda ini..." Zhang Jian terkejut hingga tubuhnya gemetaran. Dia pun berkata dengan terbata-bata, "Tuan Wu, apa salahku?" Tuan Hongwu mengertakkan giginya dengan gemetaran menjawab, "Kamu itu hanya seekor anjing pesuruh bagiku. Berani-beraninya menyinggung Master Yi. Sudah bosan hidup. Baik, hari ini aku akan menyeretmu ke kandang anjingku lalu mencincang tubuhmu untuk dijadikan makanan kepada anjing-anjing peliharaanku." Sekejap Zhang Jian merasa dirinya hancur sekeping-keping. Dia begitu ketakutan hingga duduk lemas di lantai. Sebagai pesuruh Tuan Hongwu, dia paham sekali bagaimana sikapnya. Orang-orang yang mati di tangan Tuan Hongwu sudah tak terhingga lagi jumlahnya. Banyak orang yang bahkan berakhir mati di perut para anjing peliharaan Tuan Hongwu itu. Akhirnya Zhang Jian pun berlutut di lantai bersujud sambil berkata, "Tuan Wu, kumohon agar Anda mengampuni nyawaku. Saya tidak sengaja melakukannya. Saya tidak tahu kalau dia adalah teman Anda." "Teman?" Tuan Wu menendang
bagian dada Zhang Jian dengan keras berkata, Master Yi adalah orang yang paling kuhormati dalam hidupku. Aku tidak punya hak untuk disebut sebagai teman beliau. Ucapan Tuan Hongwu ini sungguh mengagetkan. Semua yang mendengarnya makin tercengang. Siapa jati diri Yi Chen yang sebenarnya? Sampai-sampai mampu membuat Tuan Hongwu begitu tunduk padanya. Pan Yuanming yang berada di samping juga gemetaran. Dia melihat menantunya yang dipukuli oleh Tuan Hongwu. Meski merasa pilu, tapi ketakutannya jauh melebihi itu. Saat itu juga Tuan Hongwu memanggil pengawal di sebelahnya. Kemari, bawa si keparat ini ke kandang anjingku. Kedua pengawal tersebut segera maju dan hendak menyeret Zhang Jian pergi. Zhang Jian begitu shock hingga menangis dengan histeris. Dia menoleh menatap Yi Chen, dirinya bersujud menangis dan memohon sekuat tenaga. Yi Chen, ini semua salahku karena tidak tahu diri. Melihat pertemanan kedua ayah mertua kita, kumohon padamu, biarkan Tuan Hongwu melepaskanku satu kali ini saja. Yi Chen tertawa. Apa? Sekarang kamu sudah tahu bagaimana memohon pada orang lain? Bukankah tadi kamu ingin mengusirku dari sini? Zhang Jian menyeka air matanya dengan terseduh-seduh berkata, Tuan Yi, asalkan kali ini Anda memaafkan saya rela memberikan seluruh hak aset yang saya miliki pada Anda. Saat mendengarkannya, Pan Yuanming spontan berkata, Zhang Jian, apakah kamu sudah gila? Aset di bawah namamu sebagian besar menggunakan uang yang kuberikan padamu, lagi pula setengahnya lagi merupakan milik putriku. Dasar tua bangka. Diam kamu. Sorot mata Zhang Jian tampak kehilangan akal. Dia memelototi Pan Yuanming dengan marah berkata, Tuan tua bangka keparat, apakah kamu sudah buta? Kamu tidak lihat nyawaku sudah terancam begini? Pan Yuanming tidak menyangka Zhang Jian akan memakinya demikian serupa. Sekejap emosinya memuncak. Dia pun membalas, kamu, apa-apaan kamu ini? Jangan lupa, aku ini ayahmu. Engah kamu, Zhang Jian dengan keras berkata, jika bukan karena kamu yang ingin aku memperlancar rencanamu, bagaimana mungkin aku akan menyinggung Master Yi? Usai mengatakannya, Zhang Jian melihat ke arah Yi Chen. Dia menangis dan mengadukan segalanya padanya. Master Yi, ini semua akibat perbuatan si tua bangka itu. Sejak kemarin dia terus menyuruhku untuk membantunya mengejek Anda serta ayah mertua Anda. Makanya saya khilaf dan melakukan hal yang tidak pantas padamu. Dia adalah akar masalah dari semua ini. Orang yang seharusnya dipotong-potong dagingnya lalu diberikan pada anjing itu dia. Wow, sangat serius sekali guys ceritanya. Tapi untuk di part ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan part berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian semua agar teman-teman juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.